izin. Nah, Bu Udah Horiro. bisa, Bu. Oh, udah bisa ya Bu Horiro? Sudah, Bu. Oke, makasih ya Mbak Ya, Azmi ya. aku sama-sama, Ibu. Ya, baik silakan kelompok 3 dimulai. Ya, Assalamualaikum. Mulai ya, Bu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Baik, ya Bu. semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Nah, hari ini kita mau belajar IPAS dan bahasa Indonesia. Tema kita hari ini adalah pahlawan air bersih, solusi penjernihan air sederhana di sekolah. Sebelum mulai, Ibu Rahma mau nyanyi, boleh? Ya, sekarang kita nyanyi dulu ya. Boleh, Bu. Air selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air itu sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Ya, coba anak-anak pernah dengar nggak lagunya? Sudah pernah pastinya ya. Jadi tadi dari syair tadi anak-anak sudah mendengar bahwa air itu akan selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir sebagai sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan. Iya. Sekarang kan temanya air bersih ya. Bagaimana sih untuk apa kita mengetahui? Ya, next Pak. Nah, untuk kegiatan ini, pertama anak-anak Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat air kotor di sekolah? Saya, Bu. Iya, bagaimana sih kalau kita melihat air kotor, dampaknya apa sih? Air kotor itu dampaknya nggak baik buat kesehatan, Bu, apalagi kalau dikonsumsi. Iya, jadi kalau kita menemukan air kotor sangat berdampak tidak baik ya, tidak layak dikonsumsi. Dan bagaimana supaya air itu bisa bersih? Anak-anak tahu bagaimana sih caranya supaya air itu bisa bersih? Nggak tahu, Bu. Enggak tahu. Baik, kalau tidak tahu, kita dengarkan video sebentar ya. Silakan dengarkan dulu, simak dulu video tentang Iya, Bu, bentar, Bu. ya, air kotor dan air bersih. Ini kan linknya. Bentar ya, Bu. Iya. Ini loh linknya. Ini linknya. Itu udah share sih link tadi kan nggak mau gitu. Gimana sih video share? Itu kalau di klik jadi ada videonya. Nggak bisa, loh ini jadi linknya udah. Bisa nggak aku share screen lagi nih? Stop screen tapi aku buka video gitu. Iya, stop screen dulu. Bentar ya. Videonya. Bukan nih gitu. Ini nih videonya ini bisa. Ya udah nih, itu aja pakai itu. Kan share Nah, screen. sambil menunggu, coba Ibu perlihatkan kalau yang Ibu pegang ini kira-kira airnya bersih atau kotor ya? Bisa dilihat bersih atau kotor, Nak? Bersih, Bu. Air bersih ya. Lalu di sini ada lagi. Bisa dilihat airnya kotor atau bersih ya? Kotor. Kotor. Nah, supaya kita tahu penyebabnya apa, coba kita lihat. Kita saksikan videonya.
Mana sih? Ini videonya dari sini. Gitu. Kelihatan nggak bu videonya? Kelihatan tapi suaranya nggak ada ya, Pak? Ya, ada sponsor. Suaranya tidak terdengar ya, Pak? Oh, suaranya nggak kedengeran. Apa gambarnya aja juga nggak apa-apa, Bu. Iya. Nah, coba kita lihat di sini ada satu daerah di Cimulya, Desa Cimulya ya, ada diserbu air bersih ya, warga semuanya mengantri air. Coba kita lihat, mengapa sampai mengantri air? Nah, banyak sekali ya yang membutuhkan air sampai berdesak-desakan karena kita tahu bahwa air itu adalah kebutuhan yang sangat utama karena tanpa air kita tidak bisa mandi, tidak bisa melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita sehat, tidak bisa minum karena airnya kekering ya. Terus lanjut ya, coba kita perhatikan lagi. Tuh banyak sekali wadah-wadah yang disiapkan warga karena kekurangan air. Suaranya memang tidak ada ya, Pak? Iya susah ya bu ya. Pada di Ya, sini aja iya, nggak orang. apa-apa deh. Iya, ya, next aja kali. Nah, di sini salah satu seorang ibu diwawancarai ya. Apa sih penyebabnya kenapa sampai warga mengantri air? Tuh, karena mendapatkan bantuan air bersih ya. Jadi mereka menginginkan air yang sangat bersih karena saat itu musim kemarau dan juga banyak air keruh yang didapatkan warga akibatnya mereka mengantri air untuk bisa dikonsumsi. Nah, di sini terlihat Kepala Desa Cimulya sedang diwawancarai. Mengapa sampai warga berdesak-desakan mengantri air? Nah, penyebabnya adalah karena ada pencemaran ya. Banyak sekali pencemaran di sungai dan musim kemarau sehingga sulit didapatkan air-air yang bersih. Walaupun berasal dari sungai, tetap airnya keruh karena terjadi pencemaran akibat warga tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini juga terjadi kekeringan yang melanda 9 desa di Kuningan, ya.
Nah, di sini warga Sumedang mendapatkan bantuan air sebanyak 6.500 liter yang dibawa oleh mobil water cannon. Nah, perhatikan semuanya, anak-anak. Di situ terlihat jelas sekali kita melihat itu adalah air bersih. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa karena fasilitas sarana untuk mengangkut air terbatas, maka terhambat ya untuk menyalurkan air bersih. Baik, anak-anak tadi sudah menyaksikan, melihat bagaimana sulitnya para warga mendapatkan air bersih. Tadi Bu Rahma sudah menanyakan tadi bahwa jika terjadi pencemaran air di sekolah kita, misalnya kita dapatkan air kotor, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, sekarang coba anak-anak mengamati ya, mengamati air ya, air yang Bu Rahma punya ya. Di sini coba anak-anak lihat apa airnya, berwarna apa? Coba diperlihatkan nih. Dilihat, terlihat nggak? Bu, lihat, ini saya juga membawa. Iya. Ini kira-kira kenapa ya airnya? Yang satu airnya keruh, Bu, karena tercampur dengan bahan-bahan lain seperti tanah atau sampah. Yang satu lagi air bersih. Air bersih. Ya, baik. Nah, karena anak-anak sudah bisa membedakan antara air bersih dengan air keruh, sekarang Bu Rahma mau menugaskan anak-anak untuk berdiskusi, ya, diskusi tiap-tiap kelompok untuk berdiskusi bagaimana solusinya agar air yang keruh tadi bisa menjadi air yang bersih. Ya, itu untuk kelompok ya. Jadi dibagi dua kelompok ya. Kelompok satu bagaimana caranya supaya air keruh itu bisa menjadi air Bersih. yang bersih. Ya. Kelompok duanya seperti itu juga ya. Kenapa? Bagaimana caranya supaya air yang keruh tadi menjadi air yang bersih? Tolong didiskusikan ya, Nak. Coba Baik, Bu. dibagi Kalau kelompoknya. Ya, sains sastra bersih. nanti kalau sudah menemukan caranya, Ibu mau Oh, lihat anak-anak untuk membuat atau merakit eh, penjernih air ya. Anak-anak pernah lihat penjernih air? belum, Bu. Oh, belum. Ya, kita lihat ada, Pak, maaf, PPT-nya ada, Pak. Oh, Ya, yang ini ya, coba. yang wordnya ya. Iya, yang di ininya, Pak, tadi. Yang PPT-nya. Kan ada itu. Nah, anak-anak mengamati bagaimana alat penyaring air keruh menjadi air bersih. Silakan diperlihatkan, Pak. Yang, yang ini, Bu. Mana? Tadi ada, Pak. Di poin keberapa ya? 4 apa ketiga? Belum terlihat, Pak. Oh ya, bentar.
Ininya Bu. Belum terlihat Pak gambarnya. Yang ada botol, lalu ada pasir, batu. Oh, yang ada ininya. Nah, coba anak-anak diamati ya. Seperti apa sih cara merakitnya? Merakit alat penjernih air itu, ya. Baik Bu. Nah, setelah anak-anak nanti sudah diskusi, lalu bagaimana caranya supaya air itu bersih, nanti anak-anak menganalisis ya, Mbak, kenapa sih dicatat, kenapa sih air yang tadi jernih, lalu air jernih itu menjadi keruh, dicatat ya, Nak. Baik Bu. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya apa? Nah, nanti kalau sudah, anak-anak presentasikan di depan kelas ya, supaya Baik ibu Bu. guru lihat dengan jelas. Perbedaannya antara kelompok satu dengan kelompok dua itu apa ya? Caranya bagaimana ya untuk merakit alat penjernih itu. Nah, ya, nih di sini ada ya. Jadi anak-anak sudah bisa mengamati gambarnya. Di sini ada diagram skema susunan alat penjernih air sederhana. Ya, karena kemarin Ibu sudah bilang tolong siapkan botol plastik, lalu kapas, arang, pasir. Semuanya sudah disiapkan, Nak? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang silakan didiskusikan. Nanti semuanya tercatat ya, bagaimana hasilnya. Nanti perwakilan kelompoknya maju. Sudah, Nak? Sudah Bu. Oh, sudah. Baik. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan ya. Boleh Baik, Bu. dipresentasikan perbandingannya. Baik Bu, saya dari kelompok satu mempresentasikan tentang cara agar air kotor itu bisa menjadi air yang bersih adalah Ya. dengan membuat langkah-langkah yang seperti Ibu jelaskan. Kami Ya. sekelompok sudah melakukannya dan alhamdulillah airnya sudah bersih walaupun air itu sebetulnya nggak layak dikonsumsi tapi paling tidak air itu nggak sekotor seperti yang pertama masih keruh dan setelah penyaringan airnya menjadi lebih bersih. Oh, good job. Tepuk tangan buat kelas satu, apa kelompok satu ya. Good Ya, job. Semangat sekali menyampaikannya. Ada kelompok dua. ada Bu. Silakan kelompok dua. Hariro, Hariro. Bu Hariro. Oh, mungkin Bu Hariro lagi kemana ya? Oh, ada ya? Baik. Bu Hariro, sudah siap? Mungkin ada kendala di jaringan kali ya, Pak? Mungkin Bu. Iya. Bu Hariro bagian ini, bagian nge-record. Oh iya. Baiklah, karena sudah semuanya sudah dipresentasikan, sekarang Ibu mau memberikan kesimpulan dari hasil praktek langsung tadi ya, bagaimana air itu bisa jernih ya. Tadi sudah kita buat alatnya, lalu kita sudah praktekkan. Ternyata air keruh itu bisa disaring dengan alat. Yang pertama siapkan botolnya ya. Yang Ya, kedua tadi ada pasir, ada arang ya, ada kerikil, ada serabut kelapa. Lalu nanti letakkan terbalik ya. Iya.
Letakkan terbalik, setelah itu kita lihat airnya akan menuju ke atas dan terlihat sekali menjadi air yang jernih. Ya, Baik, Bu. sekarang karena sudah semuanya, Ibu minta anak-anak membuat poster, ya, membuat poster sebisanya anak-anak. Oh, kira-kira poster yang tadi kita buat itu apa praktek yang tadi kita buat itu ternyata botol ini bisa menghasilkan walaupun botol bekas, jangan dibuang sembarangan. Bisa menghasilkan alat penyaring yang sederhana. Ya. Oke. Iya, Bu. Karena semuanya sudah dilaksanakan, semuanya semangat. Marilah kita tutup hari ini belajar IPASnya dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang anak-anak. Ibu, terima kasih. Iya, bagaimana hari ini belajarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah senang. Senang ya. Alhamdulillah, Ibu juga senang karena menjawabnya dengan sangat semangat. Kelas 5B. Yes. Oke. Yes. Oke. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di stop recordingnya, Bapak?